A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibadah salah satu anwa ibadah itu 3 macam secara detail. Apa itu yang 3? Yang 3 itu satu ibadah jismiyah, namanya ibadah apa? Ibadah fisikal. Yang kedua ibadah maliyah, ibadah material. Yang ketiga ibadah apa tebak? Ibadah apa? Ibadah ruhaniyah atau batiniyah, ibadah yang sifatnya batin atau qalbiyah, itu ya, ruhaniyah atau qalbiyah ya. Itu namanya immaterial, non fisik. Oke, tapi kalau secara umum jadi 2, ibadah yang lahiriah dan ibadah yang batiniyah. Ibadah yang lahiriah sebutin apa? Ibadah yang lahiriah apa? Sholat ibadah apa? Pakai fisik nggak sholat? Pakai ruku, pakai fisik. Ya, mengucap salam pakai fisik nggak? Pakai fisik. Ibadah fisik. Oke, haji kombinasi ya. Ya, semua ibadah pasti ada ruhaninya, tapi ada yang dominannya fisik. Haji ya fisik, ya duit. Ya material, ya fisik. Badannya harus sehat. Sa'i, ya, tawaf, lari-lari, keliling. Nah, duit pakai nggak duit? Pakai. Kalau nggak pakai duit, kita pakai duit orang, tapi tetap pakai duit. Ya kan, ada haji kosasi, haji ongkos dikasih, macam-macam. Yang penting kan berangkat, ya nggak? Dah. Ada yang hanya ruhani saja ibadah. Apa sebut? Sabar. Sabar itu nggak bisa saya sabar. Sabar itu mahalluhu al-qalbu. Tempatnya di mana? Di hati, bukan diucapin. Ya, apalagi? Syukur. Syukur itu tempatnya di mana? Mahalluhu al-qalbu. Tempatnya di dalam qalbu, di hati. Itu ibadah batiniyah atau ibadah qalbiyah. Ya. Jadi yang Allah tuntut, Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut bukan cuma fisik kita ibadah, tapi batin kita nggak ibadah. Bukan cuma bayar zakat tapi hatinya nggak ikhlas. Kayak Sa'labah tuh waktu diminta zakat sama Rasul, ma hadhihi bi zakah innama hadhihi jizyah. Kata Sa'labah, berapa yang aneh harus bayar zakat? Dihitung, ente punya kambing berapa? 4.000 kambingnya Sa'labah tuh. Madinah penuh sama kambingnya Sa'labah. Likulli arba'ina syatin syatun. Setiap 40 kambing zakatnya 1 kambing. 40 kambing itu zakatnya 1 kambing. Kambingnya Sa'labah 40. Orang kalau hartanya dikit zakat tuh gampang. Ente punya duit 1 juta, zakat 2,5% berapa? 25.000. Gak usah mikir Fahmi, mulai 25.000. Tapi begitu Fahmi punya duit 1 miliar, yang dikeluarin 25 juta, dia mikir, ini kalau gue bawa ke dealer dapat vario. Tapi masalahnya nggak boleh, ini harus dikeluarin ke Basnas, ke Lasnas, ke Mujahidul Yamin. Jelas apa nggak? Apalagi dia punya duit 10 miliar, dikeluarin 250 juta, baru mikir, gue bawa ke dealer dapat Civic. Makin mikir lagi dia. Bayangin yang duitnya 1 triliun, dia harus ngeluarin berapa? 25 M harus dia keluarin. Dia bawa ke Pondok Indah jadi rumah. Mikir kan? Ya, ke model-model kita emang gak mikir dah. Ya, dah. Jadi aneh harus ngeluarin zakat berapa? Lah, kambingnya ente berapa? 4.000. Setiap 40 kambing zakatnya 1 kambing, berarti 100 kambing.
kali 3 juta. 100 kambing kali 3 juta. Itu nominalnya tuh. Dah ambil yang udah paling murah dah. 2 juta deh satu kambing. Udah susah nyari kambing 2 juta. Idul Adha. 2 juta kali 100, 200 juta. Itu yang harus dikeluarin. Apa kata Sa'labah? Mahalihi bizaka inna mahalihi jizyah. Ini bukan zakat, ini pemerasan. Jelas apa enggak? Mungkin dia bayar karena Sa'labah tuh ketika turun ayat wa faminan nas may faminhum wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Begitu turun ayat itu, ya, falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu. Ketika turun ayat itu Sa'labah buru-buru mau bayar zakat, enggak diterima sama Nabi. Karena bayar zakat terpaksa. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan cuma nuntut duit, Allah enggak butuh duit. Yang Allah butuh apa? La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe itu apa? Keikhlasan, ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nyampe. Allah nggak butuh, maka Allah larang Nabi untuk menerima zakatnya Sa'labah. Sampai di zamannya Abu Bakar nggak terima, Rasul aja nggak terima, apalagi aneh kata Abu Bakar. Sampai di zamannya Umar, Rasul aja nggak terima, Abu Bakar nggak terima, apalagi aneh. Sampai di zamannya Utsman, Sa'labah wafat di zaman Sayyidina Utsman. Ya, nah jadi ada ibadah rohani. Nah, puasa itu ibadah apa? Ya rohani juga, ya fisik juga. Ya, fisiknya perutnya dibikin panas gara-gara nggak makan, rohaninya apa? Sabar dan syukur. Bersyukur, takwa itu 3. La'allakum tattaqun. 3 kata Imam Ibnu Katsir. 1 tashkuru wala takfuru, tuti wala ta'si, tazkur wala tansa. Lalu dikomentarin nih nama pengarang kitab Nasaih ad-Diniyah. Kata beliau, kalau manusia punya 1000 jiwa tambah 1000 jiwa untuk bertakwa haqqa tuqatihi, dengan 3 arti ini gak akan ada yang bisa. Punya 1000 nyawa tambah 1000 nyawa untuk bertakwa dengan 3 makna takwa tadi, gak ada yang bisa kecuali satu manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal sekuat-kuat yang kalian bisa bertakwa. Nah, di antara bertakwa adalah bersyukur. Bersyukur itu ibadah apa? Qalbiyah, jasmaniyah, apa? Ibadah apa? Ruhani atau qalbiyah, ya. Dengan puasa orang bukan cuma dia menahan lapar. Kalau cuma nahan lapar fisik, orang diet juga nahan lapar. Dah, tapi Allah pengen kita jadi orang yang bersyukur, karena itu bagian dari ketakwaan. Bersyukur apa? Air putih yang adem gara-gara puasa pengen kita minum. Ya, makanan yang kita nggak suka gara-gara puasa jadi suka. Jelas apa enggak? Bersyukur. Betapa mahalnya perut kenyang tuh mahal. Lapar tuh enak gak sih? Ente hafal 32 juz, lapar tuh tetap gak enak loh. Cuman karena kita untuk Allah jadi kita terima. Cuman enak gak sih? Gak enak. Siapa yang puasa enak? Oh enak nih, pertama lagi lapar. Ada yang begitu? Lapar itu gak enak. Sahabat-sahabat Nabi itu udah biasa lapar, tapi tetap gak enak. Sahabat Nabi itu jagonya lapar, tapi gak enak. Apalagi ahlus suffah. Bisa diantaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama aslinya siapa itu Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar aja yang paling dekat kalah. Tapi jangan salah, Sayyidina Abu Bakar nggak banyak meriwayatin hadis. Karena kalau pengen tahu hadis dari Sayyidina Abu Bakar, cukup ngelihat Sayyidina Abu Bakar itu semua hadis. Tidurnya Sayyidina Abu Bakar hadis, jalannya Sayyidina Abu Bakar hadis, makannya Sayyidina Abu Bakar hadis, ngomongnya Sayyidina Abu Bakar hadis, semua gerak-gerik Sayyidina Abu Bakar hadis, dan nggak banyak ngomong. Ya, dah
Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu udah biasa lapar, tetap lapar tuh nggak enak. Satu ketika diguling-guling di bawah, ya, celak-celuk lapar. Bagaimana ya? Makan dari mana ya? Cuma lapar. Kadang-kadang taruh batu di perutnya. Kalau sekarang kita naruh batu di kantong kita kalau mulus, supaya nggak mulus. Dari mana asal usulnya saya juga nggak tahu. Dia udah begitu. Ya. Nah, satu ketika akhirnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bilang begini, kalau besok saya akan duduk di satu tempat yang sahabat-sahabat biasa lewat. Kali-kali ada yang nawarin makan, tapi nggak ada. Akhirnya duduk. Begitu duduk, benar, nggak lama ada yang lewat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lewat. Nah ini nih. Ayat tawarin makan pasti, tapi modusnya nanyain ayat Quran. Tuh, pinter kan? Jadi boleh nggak sih kita datang ke pengajian niatnya pengen makan? Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Bakar, aneh mau nanya, ini ayat artinya apa? Mana? Oh ini, niatnya ini. Bagaimana? Udah. Assalamualaikum. Misi gagal. Ya, misi gagal. Aduh, ditawarin makan, kurang peka namanya. Ya, nah. Maka ada orang-orang yang datang ke pengajian niatnya ngapain? Makan. Maka penting pengajian ada makanan untuk mengakomodir orang yang gak niat ngaji pengennya makan. Tapi itu kan jaga kehormatan dia kan, seakan-akan dia mengaji padahal makan. Jelas banget. Maka ada tahlilan, jangan disalahin. Boleh jadi ada orang datang lagi gak punya duit, di rumahnya istrinya belum makan, dapat berkat, alhamdulillah. Dulu kita waktu mahasiswa duit gak ada, akhir bulan kita cari nih di mana nih ada tahlilan. Wih, ada orang kumpul, kita datang, tahu-tahu arisan. Kita mau berdiri, belum makan, kita mau diem kadang-kadang yang kita kenal, ya enggak? Nah, kita jaga kehormatan orang di pengajian. Ayo makan. Ya, modusnya pengajian. Gagal. Tunggu lagi lewat siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini nih. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Apa? Ane mau nanya nih ayat. Ini artinya apa? Oh, ini ayat artinya ini. Gimana? Udah. Assalamualaikum. Misi gagal. Mission fail. Dah. Siapa lagi yang lewat? Ya. Faja'a Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Datanglah baginda Nabi Muhammad. Dari jauh kita baru udah ngeliat. Tapi kalau Rasul SAW nggak pernah diucapin salam, selalu beliau yang mengucapin salam dulu. Karena orang kalau melihat Rasul itu bengong duluan melihat Rasul, terpana, terpesona, sampai akhirnya Rasul SAW sendiri yang mengucapin salam. Jadi orang kalau udah Anda mau ngucapin salam duluan nih, Anda tungguin nih. Begitu ngeliat Rasul lupa dia. Ya, ngelihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala udah tahu nih Rasul. Fatabas sama maka tersenyumlah Rasul SAW. Kalau tersenyum ka'annahu qit'atan minal qamar, seakan-akan dia potongan bulan. Kalau tersenyum, udah tahu ini rombongan muka susah. Rojali rombongan jarang beli. Ya, tahu nih orang susah. Ya, dan nanti gak usah banyak tanya, dah ikut aneh. Ilhaq. Fatabi'tuhu, atau aku ikut, kata Abu Hurairah, aku ikut. Jadi itu ya kepekaan Rasul SAW. Kita butuh orang-orang peka begitu tuh. Ya, ini orang lapar suruh zikir. Orang lapar butuh makan, bukan butuh zikir. Jelas apa enggak? Nah, nyampe di rumah ada qadah minal laban. Ya, satu bejana, satu teko susu lah, semangkuk susu. Ini dari siapa? Hadaka fulan au fulan.
ini yang ngasih fulan atau fulan aja. Kalau gitu halal. Abu Hurairah, ya Abahir, ya Abahir, panggil ahlu sufah. Ahlu sufah itu siapa? Ya yang tinggal sama Nabi dan hidupnya ditanggung sama Nabi. Itu ya, itu romusa semua tuh, rombongan muka susah semua. Tapi hisapnya nggak ada mereka. Ya apa yang mau dihisap kalau nggak punya apa-apa? Makanya orang miskin masuk surga duluan, kenapa? Emang gak ada yang dihisap. Jadi jangan bangga, oh gue masuk surga duluan loh. Iya emang gak ada yang dihisap. Apa yang mau dihisap? Orang kaya masuk surga lama, kenapa? Itu ya. Ahlus sufah, apa kata Abu Hurairah? Dia mikir ya, waduh, ini kalau datang semua ini mereka lapar semua nih urusan. Bisa lenyap nih susu nih. Itu kebagian tetesan-tetesan nih urusan. Tetapi karena itu perintah Rasulullah SAW, ya gak ada pilihan, tetap dipanggil. Itu yang disebut itsar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan kepentingan orang padahal dia butuh. Itu Rasul dan sahabat. Padahal dia butuh, tapi orang butuh, didahulukan kepentingan orang atas kepentingan dirinya. Itu itsar namanya. Selain itsar tuh ada jud tuh dermawan. Dermawan itu punya ngasih. Allah punya asmaul husna al-jud, karena Allah nggak pernah kurang. Allah nggak perlu mendahulukan kepentingan makhluknya lalu Allah kepepet, nggak ada ceritanya. Allah nggak pernah kepepet. Allah al-jud, Allah maha dermawan, maha kaya dan mengkayakan. Dipanggil ahlus sufah pada Allah semua. Berikan susu itu kepada fulan. Abu Hurairah yang disuruh. Dia yang paling lapar, dia yang pengen minum, dia yang suruh ngasih. Coba, itu tarbiyah rohaniahnya Rasul. Coba, minum, gelap. Udah. Selanjutnya, gelap. Udah, selanjutnya, gelap. Dan air susunya nggak pernah habis. Sampai terakhir kata Rasul SAW, nah sekarang tinggal ente sama ane berdua. Ente belum minum, ane juga belum minum. Sekarang ente yang minum dulu. Lihat, Rasul SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk minum. Ya Abahir, isyrab ya Abahir. Minum. Diminum, bismillahirrahmanirrahim. Gelap. Dah. Isyrab. Udah ya Rasul. Isyrab. Ya Rasul, udah gak ada tempat lagi di perut saya. Kalau begitu, siniin. Rasul minum dan habis. Itu mukjizat Rasul. Jadi orang yang udah biasa lapar aja, lapar tuh nggak enak. Di situ kita ngerasain orang lapar tuh nggak enak. Maka amalan terbaik kita untuk kita tuh lapar, puasa. Amalan terbaik kita untuk kita, lihat ya. Amalan terbaik kita untuk diri kita apa? Puasa, lapar. Amalan terbaik kita untuk orang, ngenyangin orang. Bedain. Jelas apa enggak? Jelas. Jangan disamai. Ustaz, bagaimana nih supaya saya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Ente puasa Daud. Ustaznya puasa? Enggak. Kebalik. Amalan kita untuk kita adalah lapar. Amalan kita buat orang, ayyul islami khair it'amul ji'an. Islam mana yang terbaik? Ngasih makan orang lapar. Orang lapar itu bukan hari Jumat doang ya. Ini mah nasi kotak hari Jumat numpuk, Senin kagak ada. Jadi Jumat tuh perlu dikulkasin supaya Senin bisa makan. Taruh freezer kalau perlu, dibekuin tuh nasi kotak. Karena orang cuma ngasih Jumat doang. Ya, Jumat numpuk orang ngasih makanan sampai 7 kotak satu orang. Ya, Senin kosong, Selasa kosong, Rebo kosong, Kamis kosong. Ya, tunggu Jumat doang. It'amul jihad. Bedain. Jadi ada amalan kita buat kita, ada amalan kita buat orang. Maka mufti itu kalau ngasih fatwa yang paling mudah buat orang, yang buat dia paling susah. Jangan dibalik. Ngasih fatwa buat orang yang paling susah. Ente baca ini 10.000 kali, nanti malam sholat tahajud,
bangun jam 1, selesai jam 3. Jangan lupa setiap hari khatamin Al-Quran 1 juz paling enggak, sholat duha minimal 6 rakaat. Babak belur dia. Jelas apa enggak? Bedain amalan buat diri sendiri sama buat orang. Nah, lihat, lapar tuh nggak enak deh. Lapar tuh nggak enak. Tapi dengan lapar itu kita kok begini rasanya lapar. Jadi kalau kita ngeliat orang lapar, itu nggak enak. Ya, maka amalan terbaik ya, buat kita dengan lapar itu kita jadi bersyukur. Oh, air putih itu mahal harganya. Tahu goreng tuh mahal harganya. Karena lapar kita tuh. Makanan tuh kalau banyak gak enak. Makanan tuh kalau banyak nikmat itu kalau terbatas. Coba makanan terbatas. Ada martabak 1 kotak aja. Kasih para santri. Fahmi yang biasanya nggak doyan jadi doyan. Martabak manis pakai nasi. Saking nikmat. Ya. Nah, terakhir. Satu ketika Ibrahim ibni Adham lewat pasar. Begitu lewat pasar, ada orang yang buta matanya, buntung tangannya dan kaki. Begitu orang ngelewatin si orang buta itu, disuapin dia. Orang buta itu disuapin. Begitu disuapin, ada keanehan yang dilihat oleh Ibrahim bin Adham. Si orang buta dan buntung itu bilang, Alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Segala puji bagi Allah. Ini nikmat besar. Bingung Ibrahim bin Adham. Rahimahullah ta'ala. Nikmat yang mana? Mata buta, tangan buntung, kaki buntung. Tinggal di emperan. Makanan orang nyuapin. Ada lagi yang nyuapin. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Oh, ya Allah, ini nikmat besar benar. Nikmat yang mana? Nikmat yang mana? Akhirnya disamperin, dia penasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh mau tanya, ente tinggal di mana? Ya saya tinggal di sini. Saya tidur di pasar ini. Matanya kenapa? Memang dari kecil saya buta. Tangan sama kakinya kenapa? Oh, ada penyakit sehingga tangan dan kaki saya buntung. Terus makannya dari mana? Ya, yang kamu lihat orang lewat ngasih saya makan. Saya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Terus tadi kamu bilang Alhamdulillah ala ni'amil azimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang begitu besar. Nikmat yang mana? Kita tangan ada, mata ada, kaki ada. Makan kita nggak perlu disuapi. Kira-kira kita harus ngomong sama Allah apa? Kita harus, ketika makanan itu kita suap, lidah kita, gigi kita ngunyah, masuk ke tenggorokan, masuk ke perut enak, kita harus ngomong apa sama Allah dibandingin sama orang itu. Sujud syukur kalau perlu tuh. Sujud syukur tuh setiap suapan kalau perlu. Gitu kan? Makan perlu. Harusnya. Disitulah kita ngakui kita kufur gitu. Disitulah kita tuh orang-orang kufur gitu tuh. Ya, kufur. Nah, ada nanya. Tadi aku lihat aku dengar kamu bilang Alhamdulillah ala ni'amil azimah. Nikmat yang mana? Apa kata orang itu? Alam yabqali qalban syakira wa lisanan zakir. Bukankah Allah memberikan kepada saya hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir? Itu nikmat yang besar. Dengan dikasih suapan makanan itu, hatiku jadi bersyukur karena mahalnya itu. Dan Rasul SAW mengatakan, qauluka alhamdulillah, ucapanmu alhamdulillah itu lebih baik dari kenikmatan yang kamu dapat itu tuh. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, kita bilang alhamdulillah, tuh ucapan alhamdulillahnya lebih mahal daripada kenikmatan itu. Nah, maka
dengan puasa ini, dengan lapar ini kita jadi bersyukur. Bersyukurnya apa? Oh, ada makanan yang dimakan. Jadi orang lapar tuh nggak enak. Orang lapar nggak bingung apa yang dimakan. Kalau kita tinggal nunggu aja, makanan tinggal pilih. Ya, maka Rasul SAW mengibaratkan kegembiraan orang puasa tuh sederhana, gak repot-repot, gak ngejelimet. Apa kata Rasul? Lissoim farhatan. Orang puasa tuh kesenangannya cukup doanya. Farhatun indal iftar. Senangnya pas buka. Jelas banget. Senangnya pas buka, pas nyentuh makanan dia senang. Yang kedua nanti di akhirat. Wa farhatun indal liqa'il. Nanti kalau dia bertemu dengan Rabbul Jalal. Maka puasa ini bukan cuma ibadah fisik, ibadah jasmania, tapi syukur kita lagi digembleng. Ya, bersyukur kita nih sehat, ada yang dimakan, bisa beli makan. Orang lapar emang benar-benar lapar, tapi kita ngelaparnya emang buat ibadah, bukan terpaksa. Ada nongkrong ayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.